Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Diva Putri dari jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan biomekanik dan kinesiologi hip. Penyusun hip kompleks ada pelvic, sacroiliac joint, symphysis pubis, dan hip joint. Di pelvic, gerak anggota bawah selalu terjadi secara bersama. Pada gerak fleksi lumbal posisi berdiri selalu diikuti gerak sakroiliaka dan hip secara proporsional. Demikian juga pada gerak fleksi panggul ataupun berjalan. Gerak panggul diikuti gerak sakroiliaka dan lumbal. Sacroiliac joint termasuk jenis sendi sinovial dan syndesmosis. Permukaan sakrumnya berbentuk konkav, terdapat rotasi kecil dalam bentuk nutasi dan kontranutasi. Gerak nutasi yaitu sendi berada pada kondisi stabil atau CPP. Saat kita melakukan ekstensi, maka vertebral sakrum akan melakukan gerakan forward, seperti gambar di samping kanan. Gerak kontranutasi adalah gerakan backward sliding saat kita melakukan ekstensi, maka vertebral sakrum akan bergerak backward, seperti gambar di samping kiri. Symphysis pubis terdapat gerak geser mengikuti gerak nutasi dan kontranutasi. Rongga bisa berkembang di diskus tapi tidak dilapisi membran sinovial. Lumbopelvic rhythm adalah cara lumbal melakukan gerak kombinasi dengan pelvic saat badan membungkuk ke depan dan pada saat posisi berdiri, trunk dan hip melakukan fleksi untuk menghasilkan gerak. Hip joint termasuk ball and socket joint, dibentuk oleh acetabulum, pertemuan antara os ilium, os ischium, dan os pubis sebagai mangkuk sendi. Diperkuat oleh 5 ligamen yaitu ligamen teres femoris, ligamen acetabular transversus, ligamen iliofemoral, dan ligamen ischiofemoral. Pada hip joint terdapat hip passive range of motion, hip resisted isometric, MLPP dan CPP, hip traction and translation, dan kelainan pada hip. Pada hip passive form, gerak pertama yaitu fleksi dengan lutut ekstensi, terdapat pada bidang sagital dengan nilai range of motion 0-90 derajat, springnya anvil, prime movernya ada musculus iliacus dan musculus psoas major. Fleksi dengan lutut ditekuk, bidangnya sagital, nilai ROM-nya 0-160 derajat, soft anvil, arthrokinematic, slide ke arah posterior. Prime movernya musculus iliacus dan musculus psoas major. Yang kedua, gerakan ekstensi pada bidang sagital dengan nilai range of motion 30 derajat, springy anvil, arthrokinematic, slide ke arah anterior. Prime movernya musculus gluteus maximus, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, dan musculus biceps femoris. Gerakannya itu pertama ada fleksi. Kemudian ada fleksi dengan cara menekuk lutut. Yang kedua, gerakan ekstensi. Gerak abduksi pada bidang frontal dengan nilai ROM 0-30 derajat, springy anvil, arthrokinematic slide ke arah inferior, prime movernya musculus gluteus medius. Gerak adduksi pada bidang frontal, nilai ROM 0-15 derajat, springy anvil, arthrokinematic slide ke arah superior, prime movernya musculus adductor magnus, musculus adductor brevis, musculus adductor longus, musculus pectineus, dan musculus gracilis. Gerakan ketiga, abduksi. Yang keempat, gerakan adduksi. Gerak internal rotasi, aksisnya aksis vertikal atau longitudinal, nilai ROM 0-90 derajat, elastic anvil, prime movernya musculus gluteus minimus. Gerak eksternal rotasi, aksis vertikal, nilai ROM 0-90 derajat, elastic anvil, prime movernya musculus obturator externus, musculus obturator internus, musculus quadratus femoris, musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior, dan musculus piriformis. Yang kelima, gerakan exorotasi dan endorotasi. Endorotasi, exorotasi. Selanjutnya, hip resisted isometric, yaitu memperagakan range of motion dengan adanya tahanan, yaitu isometrik.
gerakan ekstensi. Coba tahan ke bawah ya. Yang ketiga, gerakan abduksi. Coba tekan keluar. Oke. Gerakan abduksi. Coba tahan di dalam. Yang kelima, gerakan eksorotasi dan endorotasi. Endorotasi, coba gerakan engkol ke arah luar. Oke. Eksorotasi, Coba gerakan engkol ke arah dalam. Oke. selanjutnya MLPP dan CPP. MLPP atau Maximum Loosely Packed Position, fleksi dan abduksi 40 derajat dengan sedikit eksternal rotasi. CPP atau Closely Packed Position, fleksi dan abduksi dengan internal rotasi penuh. Untuk MLPP, pertama gerakannya adalah Fleksi dan abduksi 40 derajat, kemudian dengan sedikit eksorotasi. Seperti ini. Untuk CPP gerakannya fleksi dan abduksi dengan internal rotasi penuh. seperti ini. Hip traction dan translation. Yang terakhir, saya akan melakukan hip traction dan translation. Untuk traksi, pertama, pegang ankle passion, kemudian arahkan fleksi dan abduksi 20 derajat. Setelah itu, luruskan lengan terapis dan melakukan gerakan axial traction dengan cara punggung terapis bersandar seperti ini. Untuk translasi, pertama pasien tidur terlentang dan terapis berdiri di sisi yang akan diterapi. Kemudian gerakannya itu pertama, angkat ankle pasien membentuk 90 derajat. Kemudian beri tekanan pada femur ligamen pada inner hip. Gerakan translasi. Gangguan pada hip diantaranya dislokasi hip, yaitu cedera pada sendi hip yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi semula. Fraktur hip, yaitu patah tulang hip. Kondisi saat tulang di sendi hip patah, sering terjadi akibat benturan keras di area panggul. Development dysplasia of hip, yaitu gangguan yang terjadi karena tulang femur lepas dari acetabulum. Osteoartritis hip, terjadi saat peradangan dan cedera pada sendi yang menyebabkan pecahnya jaringan tulang rawan di daerah hip. Akibatnya, osteoartritis lutut menyebabkan sakit, pembengkakan, dan kelainan bentuk. Low back pain yaitu suatu kondisi umum yang mempengaruhi bagian bawah tulang belakang. Aktivitas sehari-hari yang melibatkan hip. Terdapat gerakan fleksi dan ekstensi hip saat berjalan, naik turun tangga, dan menendang bola. Pada saat berjalan, gerak panggul diikuti gerak sakroiliaka dan lumbal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.